belum lagi kemudian bicara tentang biaya masuk. Betul. Yang, itu juga akan yang kalau dikonversi bisa sampai 17 triliun. 17 triliun. Ya, tetapi kan sudah bikin ini sudah satu paket nih. Ya. Yang pertama misalnya yang muncul di publik adalah Palestina tidak ada, justru tidak ada di situ. Betul. Kan? Justru yang masuk Israel, ada Amerika, ya kan? Tambah bikin parah lagi adalah bahwa uang itu katanya berasal dari APBN. Nah, itu yang bikin panas ya. Itu yang bikin saya. Tapi kalau misalnya Indonesia tidak masuk Board of Peace, apakah bisa bersuara lebih tegas ketimbang masuk bisa bersuara tapi terbatas? Gitu? Justru diredam suaranya dari dalam gitu loh, bisa jadi. Iya, sejauh ini kan di PBB itu Indonesia kurang apa, ya kan? Iya. Di Dewan Keamanan dianggap PBB di luar sebagainya. sistem ini Karena kurang gini, didengar gitu. Karena di dalam. Karena kita berbicara sampai berbusa-busa di PBB, itu kan tetap saja kita mental dengan hak veto tadi, ya kan? Tetap, ya. Sekali lagi yang selalu hak veto ini adalah Amerika Serikat. Nah, mungkin saja pemerintah membaca hal itu dan kemudian ini salah satu peluang nih, ya kan? Salah satu peluang untuk kemudian siapa tahu Donald Trump dapat hidayah gitu. Peluangnya masih spekulasi tapi kita doakan bersama semoga hidayah datang gitu. Mau mendengarkan gitu. Ya. Nah, itu kita bicara politik internasional. Sekarang kita bicara konstelasi politik di dalam negeri akibat dari keputusan ini. Nah, itu gimana tuh? Nah, seperti yang saya katakan di awal bahwa adanya keputusan ini memang terkesan buru-buru kan, terkesan begitu ditodong di forum itu langsung sepakat. Iya aja gitu. Iya aja lagi. Akhirnya, gitu. Iya aja lagi. akhirnya kesempatan pemerintah untuk berdialog dengan rakyat minimal dengan DPR itu belum terjadi. Tetapi kemarin sudah RDP kan, dan DPR juga mendukung akhirnya. Akhirnya semua mendukung. Ya. Tetapi kan yang harus diredam oleh pemerintah ini adalah bagaimana kelompok pengkritik ini. Walaupun kemarin sudah diundang juga kelompok-kelompok pengkritik atau oposisi, perwakilan kelompok-kelompok oposisi. Masanya belum tentu, Tetapi saya kira pemerintah sudah menilai dan melihat bagaimana eskalasi di bawah. Ternyata memang perdebatan di masyarakat itu keras sekali untuk menolak Indonesia masuk di Board of Peace. Bikinan Trump ini, bikinan Trump. Nah, bikinan Trump, ada yang resolusi. Ya, bikinan Trump. Jadi inilah yang kemudian membuat terbelah juga nih dalam negeri, sehingga ini juga menurut saya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang sejauh ini mengkritik pemerintah, sejauh ini memposisikan sebagai oposisi. Untuk memainkan isu ini. Jadi saya kira pemerintah juga sudah membaca itu sehingga gercep dalam arti mengundang perwakilan itu. Aduh gercep nih. Ya, perwakilan itu untuk kemudian menjelaskan apa sebenarnya alasan Presiden Prabowo, alasan pemerintah mengambil keputusan ini gitu. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan Ketum PBNU, kemudian MUI dan lain-lain yang setelah dipanggil sekitar 4 jam ya, sekitar 4 jam itu semuanya sepertinya sudah mengarah pada mendukung pemerintah. Satu suara langsung. Ya, terutama ormas-ormas itu menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah untuk kemerdekaan Palestina. Nah, itulah yang dilihat didukung. ke tujuan akhir ya, mau prosesnya di awal. Itulah yang didukung. Tetapi kalau kita lihat eskalasi di bawah, kalau kita baca postingan-postingan atau komentar di media sosial, pernyataan-pernyataan dari ormas-ormas itu justru mendapat sentimen negatif semua. Nah, ya kan? Ini ada apa nih ormas-ormas? Betul. Jadi, berarti belum satu suara. Jadi walaupun sudah dilegitimasi secara struktural oleh ormas ini, tetapi masyarakat, tetapi pemerintah menurut saya masih harus tetap menjelaskan dengan baik kepada masyarakat. Itu PR yang paling besar karena kan sebenarnya itu yang susah itu komunikasi ke bawah. Komunikasi ke masyarakat kan gitu kan, kalau apalagi kan masyarakat Indonesia ini bisa dikatakan ya walaupun masih ada beberapa persen yang
mendukung Israel, tetapi mayoritas itu Ya. mendukung kemerdekaan Palestina. Dan menurut persepsi masyarakat di bawah, bahwa apa yang diambil oleh presiden, langkah yang diambil oleh presiden masuk di forum bentukan Donald Trump, itu persepsi yang dibawa adalah langkah yang salah, ya kan? Langkah yang justru Takluk gitu. takluk terhadap Donald Trump, takut, ya kan? Itu kata-kata kunci yang muncul di media sosial. Dan bahkan di diskusi-diskusi warung kopi itu saya kira itu kata-kata yang muncul. Intinya masih dominan sentimen negatif secara nasional. Belum lagi kemudian bicara tentang biaya masuk Betul. Iya. Itu juga akan yang kalau dimainkan dikonversi terus. bisa sampai 17 triliun. 17 kan? triliun. Walaupun Indonesia kan belum bayar juga karena masih gratis 3 tahun Iya. ini. Cuman udah ada pernyataan Masih gratis, mau diambil free dari trial. APBN, kan? Tetapi kan Itu udah bikin ini sudah satu paket nih. ya. Yang pertama misalnya yang muncul di publik adalah Palestina tidak ada, justru tidak ada di situ. Betul. Kan? Justru yang masuk Israel, ada Amerika, ya kan? Dan masih ada serangan. Kemudian biaya yang begitu besar. Besar. Itulah framing-framing negatif yang muncul di tengah masyarakat. Ini jadi PR, PR juga bagi pemerintah. berat. Jadi polemik baru lah. Mm-mm. Harusnya kita istirahat dulu dari polemik-polemik. Iya. Nah, muncul viral dan saya kira akan dibahas lagi beberapa waktu ke depan. Tapi kalau dari segi komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah, kenapa sih pemerintah kesannya, ini bilang kesannya itu selalu kalau misalkan ada masalah menjelaskannya, panggil aja ormas-ormas, ketua-ketua ini, Selalu ketua-ketua pucuk-pucuk ini, pimpinannya. pucuk-pucuk pimpinannya dipanggil. Padahal itu kan belum tentu untuk mewakili Iya, betul. masyarakat Belum sepenuhnya. tentu tersampaikan. Kenapa minimal tidak seperti misalkan Presiden Joko Widodo yang di hadapan kamera langsung ngomong, menjelaskan secara langsung, inilah alasan begini ke masyarakat, disiarkan langsung oleh YouTube, oleh pemerintah segala macam gitu loh. Kenapa harus manggil pucuk-pucuk Sosialisasinya ya. pimpinan dulu gitu loh? Iya, memang sebaiknya kan harus ada semacam penjelasan terbuka ya. Yes, penjelasan Oleh terbuka. presiden. Ya. Itu lebih diterima oleh Betul. masyarakat Iya. menurut saya. Ya kita lihat saja bagaimana respon masyarakat ketika misalnya Ketum PBNU konferensi pers. Lihat komentarnya di bawah Oh bagaimana. betul. Ya, Pasca pertemuan ormas pun tapi ini tetap jadi saran yang menolak. bagus untuk presiden Iya, kita. kenapa nggak? Dan saya mengkomunikasikan secara kira terbuka? presiden kita menunggu waktu yang tepat saja. Mungkin besok, mungkin lusa akan menjelaskan. Karena kan itu. yang terakhir Biasanya kan beliau kalau ada momentum, ada Iya, acara-acara, pasti beliau bicarakan itu. Iya, bicara kayak terakhir kan malah yang diomongin soal demo tadi. Iya, Dan soal intervensi asing, intervensi ya kan? asing, segala macam. Jadi kan kita aku kan bersuara dari hati gitu loh, walaupun terlepas dari pun geopolitik global begitu, tapi aku bicara dari hati mengkritik pemerintah. Kok dibilang antek-antek asing kan Nah, sakit iya. hati gitu kan. Betul. Untuk meluruskan itu, pemerintah tuh harus gimana gitu. Ya itu memang dari awal kabinet ini terbentuk kan masalah yang terbanyak adalah masalah komunikasi. Komunikasi. Nah, sehingga banyak yang reshuffle juga karena Kementerian, masalah di DPR. komunikasi itu. Nah, memang selain presiden ya yang harus proaktif untuk yang punya kapasitas untuk menjelaskan ini kepada masyarakat adalah Menteri Keuangan. Menteri Luar Negeri. Mungkin kalau Menteri Keuangan kalau pas bayar kali ya. Saya kok keingat Menteri Keuangan terus. Soalnya ini lagi Memang masalahnya. Pak Soalnya gini Purbaya Mbak, luar biasa. kenapa saya keingat Menteri Keuangan? Soalnya yang tambah bikin parah lagi adalah bahwa uang itu katanya berasal dari APBN. Nah itu yang bikin panas ya kan. Itu yang bikin saya keingat Pak Purbaya. Masa pakai APBN.